Di tengah kabut konflik internal dinasti Seljuk dan ancaman perang salib dari barat, berdirilah seorang khalifah muda di Baghdad, Al-Mustasir Billah. Ia bukan panglima perang, bukan pula pemegang kekuasaan mutlak, tapi simbol harapan umat di saat dunia Islam terpecah. Inilah kisah tentang kekhalifahan yang bertahan dalam badai, dan peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Islam selamanya. Al-Mustasir Billah adalah putra dari Al-Muqtadi bi Amrillah, dan naik menjadi Khalifah Abbasiyah pada tahun 487 Hijriah, atau 1094 Masehi, saat masih berusia sangat muda, sekitar 16 tahun. Nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdullah, dan ia memerintah selama 29 tahun, hingga wafatnya pada tahun 512 Hijriah, atau 1118 Masehi. Kekuasaan nominalnya masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan Seljuk, khususnya Sultan Barkiyarub dan kemudian Sultan Muhammad Tapar. Tetapi masa pemerintahannya justru menjadi saksi bagi sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, Perang Salib Pertama, yaitu antara tahun 1095 hingga 1099 Masehi, serta ketegangan tinggi antara Sunni dan Syiah. Bagi kaum Sunni, pemerintahan Al-Mustasir adalah kelanjutan dari stabilisasi kekhalifahan sebagai simbol umat, bukan sebagai penguasa mutlak. Ia dianggap menjaga kemurnian akidah Sunni, mendukung para ulama Ahlus Sunnah, serta terus memperkuat posisi Baghdad sebagai pusat keilmuan. Di bawah koordinasi dengan Sultan Seljuk, ia mendukung madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah, tempat Imam Al-Ghazali pernah mengajar. Bahkan, Ihya Ulumuddin diselesaikan pada masa ini. Namun krisis besar datang ketika pada tahun 1095, Paus Urbanus II memprovokasi Eropa Barat untuk melakukan perang salib ke Tanah Suci. Ketika Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib tahun 1099, umat Islam berada dalam kondisi politik terpecah, Abbasiyah Seljuk di timur, dan kekuatan Fatimiyah Syiah di barat, yaitu Mesir dan sebagian Syam. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad tidak mampu memberikan respons militer besar, karena ketergantungan pada Seljuk yang sedang sibuk dengan konflik internal perebutan tahta antara Barkiyarub dan saudaranya, Muhammad Tapar. Maka dalam catatan Sunni, ini adalah masa duka yang mencerminkan lemahnya solidaritas Islam dan hancurnya dunia Islam akibat perpecahan sektarian serta keserakahan kekuasaan. Sementara itu, dari perspektif Syiah, khususnya Syiah Ismailiyah Fatimiyah, kekhalifahan Abbasiyah dilihat sebagai simbol penindasan historis terhadap Ahlul Bait. Dalam narasi mereka, Al-Mustasir tidak lain hanyalah boneka kekuasaan Seljuk dan tidak punya kendali atas urusan umat. Ketika Yerusalem dikuasai tentara salib, Fatimiyah sebenarnya yang terakhir menguasainya sebelum kalah, bukan Abbasiyah. Maka dalam perspektif ini, ketidakhadiran militer Abbasiyah Seljuk dalam mempertahankan Yerusalem menunjukkan kegagalan total legitimasi politik Sunni yang tidak mampu melindungi tanah suci umat. Dalam waktu yang bersamaan, kelompok Syiah Nizari Ismailiyah, pengikut Hasan al-Sabbah, yang dikenal dengan sebutan Hashashin atau Assassins, mulai melakukan gerakan bawah tanah dan menentang kekuasaan Seljuk dan Abbasiyah. Mereka mendirikan benteng di Alamut di Persia Utara, dan melakukan serangkaian aksi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Sunni dan pejabat Seljuk. Bagi Abbasiyah dan para sejarawan Sunni, ini adalah tindakan teroris yang mengancam stabilitas dunia Islam. Tapi bagi sebagian Syiah radikal, ini adalah perlawanan terhadap penindasan sistematis dan penyimpangan legitimasi khilafah. Ketegangan antara Abbasiyah dan Fatimiyah memang sangat terasa selama masa pemerintahan Al-Mustasir. Hubungan kedua kekhalifahan ini bisa dibilang sangat buruk, karena masing-masing pihak bersikeras mengklaim diri sebagai pemimpin sah bagi umat Islam. Fatimiyah di Mesir misalnya mengangkat Khalifah Al-Mustanshir Billah, lalu diteruskan oleh putranya Al-Afdal dan para pengganti berikutnya. Ketika pasukan salib berhasil merebut Yerusalem dari tangan Fatimiyah, Abbasiyah tidak menunjukkan solidaritas ataupun dukungan. Bahkan menurut beberapa catatan, sebagian kelompok Sunni di Syam juga tidak terlalu peduli ketika Fatimiyah mengalami kekalahan.
Respon dunia Islam terhadap peristiwa ini memperlihatkan adanya fragmentasi, tapi juga benih-benih kebangkitan. Kegagalan untuk menyatukan kekuatan umat Islam menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak. Namun, di akhir masa Al-Mustasir, mulai muncul benih perlawanan yang nantinya akan membuahkan hasil. Tokoh-tokoh seperti Imad ad-Din Zangi dan putranya, Nur ad-Din Mahmud, memang baru muncul setelah masa Al-Mustasir, tapi awal dari kesadaran itu mulai tumbuh di penghujung abad ke-5 Hijriah. Walaupun secara politik Al-Mustasir tidak banyak mencatatkan ekspansi atau kekuatan militer, namun ia tetap berhasil menjaga keberlangsungan kekhalifahan, memperkuat otoritas Sunni, serta mempertahankan peran khalifah sebagai simbol kesatuan umat. Dalam catatan Sunni, ini dianggap sebagai bentuk kemenangan simbolik dan spiritual. Sementara itu, dalam catatan Syiah, masa ini tetap dilihat sebagai kelanjutan dari kekhalifahan yang tidak sah secara teologis. Al-Mustazir wafat pada tahun 512 Hijriah, atau 1118 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh putranya, Al-Mustarsyid Billah, yang nantinya akan berusaha membalikkan nasib Abbasiyah, dengan mengambil peran politik yang lebih aktif, dan secara langsung menantang kekuasaan Seljuk.